Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadila Risanti dari kelas 12 MIPA 2. Saya akan menjelaskan materi tentang iman kepada qada dan qadar. Hal-hal yang akan saya bahas pada presentasi kali ini yaitu pengertian qada, pengertian qadar, pengertian iman kepada qada dan qadar beserta dengan dalilnya, qada dan qadar menurut ulama, macam-macam takdir, hikmah dan fungsi beriman kepada qada dan qadar, ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar, dan kemudian contoh qada dan contoh qadar. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian qada. Pengertian qada, yang pertama menurut bahasa, qada berarti hukum, ketetapan, pemberitahuan, perintah, penciptaan, dan kehendak. Untuk lebih jelasnya, qada adalah mencakup ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi makhluk ciptaannya seperti penciptaan, perubahan, dan termasuk peniadaannya. Menurut istilah, qada adalah ketetapan Allah sejak zaman azali terkait semua hal yang berhubungan dengan makhluk ciptaannya dan sesuai dengan iradahnya. Dalam hal ini, qada mencakup semua hal yang baik dan buruk, hidup dan mati, dan sebagainya. Pengertian qadar, yang pertama menurut bahasa, qadar mempunyai arti kepastian, peraturan, dan ukuran. Selebihnya ada ulama yang menjelaskan bahwa qadar adalah mencakup semua ketetapan yang belum terjadi. Sedangkan menurut istilah, qadar adalah perwujudan dari ketetapan atau qada Allah terhadap semua yang berkenaan dengan makhluknya yang sudah ada sejak zaman azali sesuai dengan iradahnya. Iman kepada qada dan qadar berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kehendak, ketetapan, dan keputusan atas semua makhluknya, termasuk segala sesuatu yang meliputi kejadian yang menimpa makhluk. Salah satu dalil tentang iman kepada qada dan qadar adalah Quran Surah Al-Hadid ayat 22 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Artinya, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab atau lauhul mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Qada dan qadar menurut para ulama. Yang pertama, menurut Syekh M. Nawawi, qada adalah keputusan Allah pada zaman azali bahwa kelak kita akan menjadi apa. Sementara qadar adalah realisasi Allah atas qada terhadap diri kita sesuai dengan kehendaknya. Yang kedua, menurut ulama tauhid atau mutakallimin, qadar adalah penciptaan atau realisasi Allah atas sesuatu pada kadar tertentu sesuai dengan kehendaknya pada zaman azali. Yang ketiga, menurut ulama Asy'ariyah, qada adalah kehendak Allah atas sesuatu pada azali untuk sebuah realitas pada saat sesuatu di luar azali kelak. Macam-macam takdir. Takdir dibagi menjadi dua. Yang pertama, takdir mu'alaq, yaitu takdir yang Allah tetapkan bergantung dengan peran serta umat manusia melalui ikhtiarnya. Nah, mudahnya, takdir mu'alaq ini adalah takdir yang bisa kita ubah sesuai dengan ikhtiar kita. Contohnya, yang pertama, jika ingin pandai, maka kita harus belajar dengan tekun dan berusaha lebih keras daripada yang lain. Yang kedua, jika ingin tubuh yang sehat, kita harus menjaga pola makan dan rajin berolahraga, serta makan dengan makanan yang bergizi. Yang kedua ada takdir mubram, yaitu ketentuan mutlak Allah terhadap umat manusia sehingga manusia tidak bisa menghindarinya. Nah, takdir mubram ini adalah takdir yang tidak bisa kita ubah. Contohnya, yang pertama kematian. Takdir ini merupakan takdir mutlak dan hanya Allah yang mengetahuinya. Yang kedua, musibah, seperti kecelakaan. Bukan suatu kebetulan jika terjadi kecelakaan di sekitar kita. Allah telah mengaturnya. Nah, bagaimanakah ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar? Yaitu diantaranya, 1. Yakin dengan sepenuh hati bahwa segala hal yang telah, sedang, dan akan terjadi pada kita adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pandai mensyukuri nikmat Allah. Yang ketiga, qanaah, yaitu menerima apa-apa yang Allah berikan padanya, baik maupun buruk.
4. Rendah hati dan merasa tidak mampu tanpa izin Allah. Yang kelima, bersabar menghadapi ujian Allah. Yang keenam, menempatkan dirinya di antara harap dan takut kepada Allah, dan masih banyak lagi. Apa sajakah hikmah dan fungsi dari beriman kepada qada dan qadar? Di antaranya adalah yang pertama, termasuk orang yang beriman, yang kedua, lebih banyak bersyukur, yang ketiga, lebih sabar dalam menghadapi ujian, yang keempat, selalu berusaha menjadi lebih baik, yang kelima, terhindar dari sifat sombong, yang keenam, selalu berharap kepada Allah, yang ketujuh, mendapat ketenangan jiwa, dan masih banyak lagi. Contoh qada antara lain yang pertama, Allah menetapkan setiap makhluk pasti mati. Yang kedua, matahari tampak pada siang hari, sedangkan bulan dan bintang pada malam hari, dan tidak bisa sebaliknya. Yang ketiga, Allah menetapkan makhluknya berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Yang keempat, Allah menetapkan seseorang lahir. Materi yang terakhir yaitu contoh qadar. Di antaranya adalah yang pertama, orang yang bodoh dapat menjadi pintar jika dia belajar dengan keras dan lebih tekun dari yang lain. Yang kedua, orang miskin yang berikhtiar dengan sungguh-sungguh dapat menjadi kaya. Yang ketiga, kematian setiap makhluk. Dan yang keempat, terjadinya suatu musibah atau kecelakaan. Sekian materi saya tentang iman kepada qada dan qadar. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.